Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Salsabila Bisono dengan 3 digit NIM terakhir 023 dari kelas Teknik Informatika A 2023 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempraktikkan reconnaissance dan scanning. Apa itu reconnaissance? Reconnaissance atau yang sering disingkat recon adalah langkah awal dalam dunia cybersecurity yang berfokus pada pengumpulan informasi tentang target sebelum melakukan serangan atau pengujian keamanan. Bisa dibilang ini seperti mengintip target untuk memahami bagaimana sistemnya bekerja, di mana celah keamanannya, dan apa saja yang bisa dimanfaatkan. Dalam ethical hacking, recon digunakan untuk memetakan infrastruktur target dan mengidentifikasi potensi celah keamanan sebelum diretas oleh orang yang berniat jahat. Kenapa praktikum reconnaissance itu penting? Yaitu untuk belajar cara mengumpulkan informasi yang terbuka untuk publik. Kadang tanpa disadari, kita atau perusahaan membocorkan informasi sensitif di internet. Praktikum ini mengajarkan gimana cara menemukannya sebelum orang lain menyalahgunakannya. Yaitu yang kedua, menggunakan teknik OSINT untuk mendapatkan data, yaitu untuk mengasah kemampuan investigasi dengan berbagai tools OSINT tanpa meninggalkan jejak. Jenis-jenis reconnaissance, yaitu ada passive reconnaissance. Cara ini dilakukan tanpa meninggalkan jejak atau berinteraksi langsung dengan target. Contohnya, mencari informasi dari media sosial, menganalisis metadata file, atau mengecek data domain. Yang kedua yaitu ada active reconnaissance, melibatkan interaksi langsung dengan sistem target, jadi lebih beresiko karena bisa terdeteksi. Contohnya yaitu melakukan ping, browser router, atau port scanning dengan Nmap. Mengumpulkan informasi dengan teknik OSINT. OSINT atau Open Source Intelligence adalah teknik pengumpulan informasi dari sumber terbuka yang legal dan bisa diakses oleh siapa saja. Beberapa teknik OSINT yang sering digunakan yaitu Google Dorking, yaitu menggunakan trik pencarian khusus di Google untuk menemukan file atau informasi sensitif yang seharusnya tidak muncul di internet. Yang kedua yaitu Voice Lookup, mengecek informasi terkait domain termasuk pemiliknya, alamat IP, dan server yang digunakan. Yaitu ketiga, Shodan, mesin pencari yang bisa menemukan perangkat IoT, server, atau sistem lain yang terhubung ke internet. Terakhir yaitu Social Media Recon, yaitu untuk menggali informasi dari media sosial seperti LinkedIn, Twitter, atau Facebook untuk memahami target lebih dalam. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu pada video berikut. Yang pertama yaitu kita akan melakukan praktikum reconnaissance. Pada video ini kita akan melakukan praktikum reconnaissance menggunakan voice lookup untuk mendapatkan informasi tentang suatu website. Yang pertama yaitu kita klik browser ini. Setelah halaman terbuka, kita akan melihat kotak pencarian untuk memasukkan domain yang ingin kita telusuri. Kemudian kita coba dengan domain yang pertama yang familiar yaitu figma.com. Kita ketik dan tekan tombol pencarian. Nah, kemudian ini ada informasi domain yang yaitu domain figma.com, itu nama domain yang terdaftar. Terus untuk 10 April 1999 yaitu tanggal domain pertama kali didaftarkan. 10 April 2026 tanggal domain akan kadaluarsa jika tidak diperpanjang. Nah, untuk update-nya yaitu 6 Maret 2025 terakhir kali informasi domain diperbarui. Untuk status client delete prohibited, yaitu domain tidak bisa dihapus sembarangan oleh pemilik. Client transfer prohibited, domain tidak bisa dipindahkan ke register lain tanpa izin. Client update prohibited, informasi domain tidak bisa diubah tanpa persetujuan registrar. Kemudian yaitu informasi registrar, intinya Amazon Registrar yaitu perusahaan yang mengelola domain ini. 468 yaitu nomor identifikasi unik registrar di bawah ICANN. Abus kontak yaitu ini adalah kontak untuk melaporkan penyalahgunaan domain. Nah, di sini ada on behalf of figma.com owner, nama pemilik asli disembunyikan untuk privasi. Kemudian ada identity protection service, yaitu layanan proteksi identitas yang menyembunyikan data asli pemilik domain. Kemudian ada email. Nah, di sini itu emailnya itu tidak ada tulisannya karena domain ini menggunakan layanan proteksi identitas. Informasi pemilik sebenarnya tidak ditampilkan.
Nah, untuk informasi kontak teknis yaitu technical kontak, yaitu identik dengan register kontak. Artinya pemilik domain juga menggunakan proteksi identitas untuk informasi teknis. Sekarang kita coba dengan website lain, misalnya yaitu tokopedia.com. Kita masukkan dan lihat hasilnya. Nah, di sini untuk informasi domain yaitu tokopedia.com itu nama domain yang digunakan oleh Tokopedia. 30 Mei 2008 itu tanggal pertama kali domain didaftarkan, 30 Mei 2028 tanggal kadaluarsa domain jika tidak diperpanjang. Untuk 17 Mei 2023 terakhir kali informasi domain diperbarui. Untuk status client transfer prohibited, yaitu domain ini tidak bisa dipindahkan ke register lain tanpa izin pemilik. Kemudian untuk servernya, yaitu ini menunjukkan bahwa Tokopedia menggunakan layanan cloud hosting dari AWS, yaitu Amazon Web Service. Nah, ini ada CSC Corporate Domains, yaitu perusahaan yang mengelola pendaftaran domain ini. Untuk 299 yaitu ID resmi register di bawah ICANN. Obus kontak, yaitu jika ada masalah atau penyalahgunaan terkait domain bisa menghubungi kontak ini. Kemudian untuk register kontak yaitu nama PT Tokopedia, alamatnya juga dicantumkan. Nah, di sini untuk emailnya yaitu berbeda dengan Figma yang menyembunyikan identitas pemiliknya. Tokopedia secara terbuka mencantumkan nama perusahaan dan alamat kantor mereka. Nah, di sini administratif kontak yaitu untuk register kontak yang berarti informasi ini digunakan untuk administrasi domain. Untuk technical kontak yaitu juga sama dengan register kontak, yaitu menunjukkan bahwa Tokopedia menangani sendiri urusan teknis domainnya. Yang terakhir yaitu kita coba chatgpt.com. Nah, untuk hasil pencarian menunjukkan informasi seperti ini. Nah, untuk domain informationnya yaitu chatgpt.com, yaitu nama domain yang digunakan oleh OpenAI atau ChatGPT. 30 November 2022 tanggal domain pertama kali didaftarkan, 30 November 2026 yaitu masa berlaku domain jika tidak diperpanjang, dan 17 Oktober 2024 yaitu terakhir kali informasi domain diperbarui. Nah, untuk statusnya yaitu client delete prohibited, yaitu domain tidak bisa dihapus oleh pemiliknya begitu saja. Client transfer prohibited, yaitu domain tidak bisa dipindahkan ke register lain tanpa izin pemilik. Client update prohibited, yaitu informasi domain tidak bisa diubah secara sembarangan. Server delete prohibited, yaitu server juga tidak bisa menghapus domain ini. Server transfer prohibited, yaitu server tidak bisa memindahkan domain tanpa otorisasi. Server update prohibited, yaitu server juga tidak bisa mengubah detail domain. Domain ini dikunci ketat untuk menghindari penyalahgunaan atau pencurian domain. Nah, untuk server nama, yaitu domain ini menggunakan layanan Cloudflare, yaitu sebagai penyedia DNS dan proteksi keamanannya. Cloudflare sering digunakan untuk meningkatkan performa dan keamanan website, termasuk proteksi terhadap serangan DDoS. Untuk register information, yaitu di sini ada Mark Monitor INC, yaitu register premium yang sering digunakan oleh perusahaan besar untuk melindungi domain mereka dari pencurian atau penyalahgunaan. Nah, di sini ada ID 292, yaitu ID resmi register di bawah ICANN. Nah, di sini tuh kontaknya ini untuk jika ada masalah atau penyalahgunaan terkait domain ini bisa menghubungi kontak ini. Nah, untuk register kontaknya yaitu di sini ada OpenAI, itu pemilik domain adalah perusahaan di balik ChatGPT. Lokasinya yaitu di California, US. Nah, email ini dilindungi, bisa diakses via Mark Monitor Voice. Jadi OpenAI ini tuh memilih untuk menyembunyikan email mereka guna menghindari spam atau penyalahgunaan data. Selanjutnya yaitu kita ke praktikum scanning. Jadi apa itu scanning? Scanning adalah proses pemeriksaan sistem jaringan atau aplikasi untuk mengidentifikasi kelemahan, celah keamanan, atau layanan yang terbuka. Dalam dunia cyber security, scanning digunakan untuk mendeteksi kerentanan sebelum dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Mengapa praktikum scanning penting? Yaitu yang pertama untuk identifikasi kerentanan, membantu menemukan kelemahan dalam sistem sebelum diserang oleh hacker, menyediakan informasi tentang port yang terbuka, layanan yang berjalan, dan potensi eksploitasi. Yang kedua yaitu teknik scanning, untuk menggunakan berbagai metode seperti port scanning, vulnerability scanning, dan network scanning, menyesuaikan teknik berdasarkan kebutuhan seperti ethical hacking atau audit keamanan. Dan yang ketiga yaitu keamanan sistem, untuk membantu administrator sistem dalam memperkuat pertahanan terhadap ancaman cyber, mengurangi risiko serangan dengan menutup celah yang ditemukan selama scanning. Jenis-jenis scanning yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu port scanning, untuk memeriksa port yang terbuka pada suatu sistem untuk mengetahui layanan yang berjalan. Contoh alat yaitu NMIP. Yang kedua yaitu vulnerability scanning, untuk mendeteksi kelemahan dalam sistem dan aplikasi berdasarkan database eksploitasi yang dikenal. Contoh alat yaitu Nessus dan OpenVAS. Ketiga yaitu network scanning, yaitu untuk menganalisir lalu lintas jaringan untuk mendeteksi perangkat yang terhubung dan kemungkinan ancaman. Contoh alatnya yaitu Workshock dan NMIP. Alat scanning yang wajib diketahui, yang pertama yaitu NIP atau Network Mapper. Ini untuk digunakan untuk port scanning, network discovery, dan fingerprint sistem operasi. Yang kedua yaitu Nessus, untuk salah satu vulnerability scanner paling populer untuk menemukan celah keamanan dalam sistem. Yang ketiga yaitu OpenVAS atau Open Vulnerability Assessment Scanner, alternatif open source dari Nessus untuk melakukan vulnerability scanning. Yang terakhir yaitu Burp Suite, digunakan untuk penetration testing pada aplikasi web, termasuk analisis request, respon, dan eksploitasi keamanan. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu pada video berikut. Pada praktikum scanning ini kita melakukan yaitu yang pertama buat jaringan dua komputer di KNS3, yang PC1 sebagai server dan PC2 sebagai klien. Yang kedua yaitu install PC1 dengan exam. Yang ketiga yaitu install PC2 dengan Freeport Scanner. Skenario percobaan scanningnya yaitu yang pertama jalankan service di PC1 Apache, MySQL, dan FileZilla. Yang kedua yaitu scan port di listening dengan Nestat A di PC1. Yang ketiga yaitu scan port yang listening dengan Freeport Scanner dari PC2. Yang keempat yaitu stop serving MySQL, lalu ulangi langkah 2 dan 3. Kita buka KNS3 dan bikin project baru, kemudian tambahkan dua PC virtual yaitu PC1 sebagai server dan PC2 sebagai klien. Kemudian hubungkan keduanya menggunakan switch virtual.
Setelah PC menyala, yaitu atur konfigurasi IP statis agar keduanya bisa saling berkomunikasi, yaitu pada server itu IP-nya yaitu 192.168.1.1. Untuk kliennya yaitu 192.168.1.2. Setelah diatur IP-nya, yaitu kemudian kita ping antar kedua PC tersebut. Setelah antar PC tersambung, yaitu kita lanjut untuk install exam di PC 1, yaitu di servernya. Nah, di sini kita download examnya. Kemudian setelah dijalankan, nanti ada pilihan jalankan Apache, MySQL, dan Filezilla di exam control panelnya. Nah, kemudian kita menjalankan service di PC 1. Nah, di sini sambil menunggu examnya terinstall, yaitu kita install Freeport scannernya di PC 2, yaitu download dan install Freeport scanner untuk melakukan scanner terhadap servernya. Nah, di sini kita buka exam control panelnya, yaitu untuk menstartkan Apache, MySQL, dan Filezilla-nya. Pastikan ketiga layanan berjalan dengan status running. Nah, pada ini tuh kita scan port yang listening dengan next start A di PC 1. Kemudian scan port yang di listening dengan Freeport scanner dari PC 2 seperti berikut.
Kemudian kita stop service MySQL, lalu mengulangi scan port yang listening dengan Netstat A di WC1 dan scan port yang listening dengan viewport scanner dari WC2. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.